107,7 Permata FM. Inspirasi sahabat mencerdaskan. Baik, masih bareng Busano di Indonesia Peduli Palestina. Hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2020 atau tepatnya tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah. Disiarkan langsung FM Lantai 3, Kampus Terpadu Permata Bunda Jalan Kiai Haji Nasir Batur Sari Meranggen Demak. Baik sahabat Permata, seperti biasa Indonesia Peduli Palestina akan disampaikan dalam 3 segmen. Yang pertama adalah Palestine Update, menyajikan info-info terkini dari atau seputar Palestina. Kemudian nanti segmen 2 ada KNRP On Stage, merupakan kajian kepalestinaan bersama pakar narasumber berkompeten dari KNRP Pusat dengan tema yang beragam dan menarik pastinya. Kemudian yang ketiga ada diskusi dan sharing, yaitu tanya jawab seputar tema yang dibahas. Berikut mengajak sahabat Permata untuk berdonasi untuk Palestina. Baik, kita mulai untuk segmen yang pertama ya sahabat Permata, sudah siap? Ya, Busana akan bacakan beberapa berita dari Palestina. Ya, berita yang pertama, Corona pertama Gaza. Otoritas Palestina di Gaza mengumumkan isolasi total di seluruh jalur Gaza selama 48 jam setelah tercatat kasus pertama penderita virus corona di luar ruang isolasi Gaza. Jalur Gaza mencatat kasus pertama penderita virus corona di luar ruang isolasi Gaza. Otoritas Palestina setempat mengkonfirmasi 4 penderita virus corona di kamp pengungsi dan pasukan keamanan memberlakukan isolasi secara penuh selama 2 hari. Menurut kantor badan berita Reuters,
Otoritas Palestina di Gaza menyebutkan bahwa 4 penderita tersebut merupakan satu keluarga. Pemberlakuan isolasi menyeluruh ini akan diberlakukan di seluruh wilayah jalur Gaza. Pusat Penerangan dan Informasi Kementerian Dalam Negeri Palestina di Gaza memberlakukan larangan bepergian di seluruh kota-kota di Provinsi Jalur Gaza selama 48 jam, termasuk tempat-tempat kerja resmi maupun swasta, lembaga-lembaga pendidikan, penutupan masjid-masjid, aula-aula pertemuan dan pernikahan, serta mengeluarkan larangan-larangan berkumpul. Gaza menjadi rumah 2 juta orang Palestina yang tinggal di kota-kota dan kamp-kamp pengungsian Palestina yang padat di wilayah yang mempunyai luas 360 km. Ini dilansir dari arabic.sputniknews.com 24 Agustus 2020. Baik sahabat Permata, untuk berita yang kedua, ekstremis Yahudi Israel lakukan tindakan provokatif di pintu Masjid Al-Aqsa. Rabi ekstremis Yahudi, Yehuda Glick, dan sekelompok pemukim meniup trompet di depan pintu Asbat, salah satu pintu di Masjid Al-Aqsa. Langkah ini merupakan tindakan provokasi terhadap orang-orang Muslim. Saksi mata dalam wawancaranya terhadap kantor berita Safa.ps melaporkan bahwa ekstremis Glick terus berupaya untuk memprovokasi perasaan umat Islam yang diperlihatkan dalam penyerbuan yang kerap kali dilakukan ke komplek Masjid Al-Aqsa dan dengan meniup trompet. Glick mengajak orang-orang Yahudi meniup trompet pada Selasa sore 25 Agustus 2020. Sekelompok Yahudi menyambut baik dan berpartisipasi dalam ajakan tersebut. Tindakan peniupan trompet ini dinamakan shofar dan dianggap sebagai salah satu ritual Talmudiah yang dilakukan oleh Yahudi. Glick telah melakukan tindakan provokasi ini sebanyak 3 kali akhir-akhir ini. Pertama dilakukan di makam Muslim di makam Pintu Ar-Rahmah, dan kedua di Bukit Zaitun di seberang Masjid Al-Aqsa. Seperti dilansir Safa.news tanggal 25 Agustus 2020. Baik, alhamdulillah sudah Gusano bacakan info-info terkini dari Palestina. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Sarif LC yang telah mendukung agenda Palestine Update. Sahabat juga bisa menyimak berita-berita terkini seputar Palestina melalui website knrp.org. Sekali lagi, website knrp.org atau mendownload buletin KNRP edisi ke-72. Baik, sebentar lagi kita akan ke segmen yang kedua. Kita akan bersama dengan pembicara pada malam hari ini. Tapi sebelum itu kita ke satu lagu dulu sahabat Permata. Ya, sebelumnya bisa mengingatkan sekali lagi untuk sahabat Permata yang ingin berdonasi untuk Palestina bisa ke rekening KNRP Jawa Tengah di nomor rekening 722-722-9898, untuk konfirmasi di 0856284963 atas nama Muhammad Iqbal, atau bisa melalui e-wallet dengan scan QR Code melalui beberapa aplikasi seperti Go Mobile, Dana, OVO, GoPay, Sakuku, ShopeePay, Paytrend, dan Link Aja. Atau untuk lebih lanjut bisa klik donasi.knrpjateng.org. Baik, kita ke satu lagu dulu sahabat Permata. Setelah itu nanti kita lanjutkan di segmen yang kedua bersama pembicara kita pada malam hari ini. Tetap stay tune di Indonesia Berdiri Palestina bareng Gusano. Tentu saja di 107.7 Permata FM, inspirasi sahabat mencerdaskan.
107,7 Permata FM. Inspirasi sahabat mencerdaskan. Indonesia Berita hanya di 107,7 Permata FM, Inspirasi sahabat mencerdaskan. Baik sahabat Permata, kita akan lanjutkan ke segmen 2, yaitu KNRP on Stage. Edisi ke-14 kali ini menghadirkan Ustadz Haji Muhammad Syadid LCSSMH dengan tema Palestina di bawah pendudukan Inggris dan pasca resolusi PBB 181. Baik, sebelum kita mulai, Gus Anu bacakan dulu CV beliau ya, sahabat Permata. Pemateri kita pada malam hari ini bernama Haji Muhammad Syadid LCSSMH, lahir di Kota Pisang, Lumajang, Jawa Timur. Menempuh pendidikan SD di SDN Citro di Wangsan 3 Lumajang, kemudian lanjut ke SMP 1 Sukodono Lumajang dan alumni SMA 2 Lumajang 2002. Setelah itu hijrah ke Kota Pahlawan, Surabaya, menempuh studi Bahasa Arab dan Studi Islam D2, mendapat beasiswa dari MCF di Ma'had Umar bin Khattab sampai tahun 2004. Kemudian perjalanan keilmuannya berlanjut di Ma'had Utsman bin Affan, Jakarta, memperdalam bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran bersama guru beliau Ustadz Abdul Aziz Abdrauf LC. Impiannya untuk belajar di negeri seribu menara akhirnya tercapai pada tahun 2005, masuk ke Universitas Al-Azhar Kairo, mengambil program S1 Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir. Sepulang dari Mesir, aktif berdakwah di masyarakat melalui IKADI dan aksi kemanusiaan. Pada tahun 2010 melakukan ekspedisi kemanusiaan ke Gaza bersama PKPU, dan terakhir tahun 2019 menyampaikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Palestina di Turki dan sekitarnya bersama KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Selain itu, beliau juga aktif di dunia wakaf. Akhirnya melanjutkan studi S2 di Universitas Muhammadiyah Surabaya, mengambil jurusan Ekonomi Hukum Syariah, selesai 2019. Saat ini beliau juga sebagai founder dan CEO Yayasan Wakaf Center Indonesia, sehingga akhirnya menerbitkan buku solo pertama, Manajemen Wakaf Tunai untuk Pendidikan. Selain itu juga menulis 2 buku antologi cerpen tentang Kamu Orang Yang Kucinta dan Jadikan Allah Maulihlah. Di PT Bersadar Kaya beliau diamanahkan Direktur CSR Dewan Wakaf yang bergerak di bidang jasa aplikasi online yang saat ini memiliki member lebih dari 100.000 dengan konsep wakaf. Ya, di bidang pendidikan beliau juga pernah diamanahkan sebagai Direktur PPTQ Ar-Rahmah Lumajang dan saat ini sedang merintis Kampung Quran di Malang serta Pondok Pesantren Sabalillah SD, SMP, dan SMA di Kendari, Sulawesi Tenggara. Beliau menikah dengan seorang istri berdarah Melayu Palembang, Atika Harbain LC, diploma, dan dikarunia 3 orang anak, Al-Fatih, Aliatul Himmah, Qasam Al-Qudsi. Baik, itu tadi CV dari pembicara pada malam hari ini, beliau Ustadz Haji Muhammad Syadid LCSSMH. Baik, sahabat Permata, kita akan menyapa dulu Ustadz Syadid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, langsung saja materi pada malam hari ini bersama Ustadz Muhammad Syadid. Kami persilahkan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta
waj'al as-sa'ba idza syi'ta sahla waj'al kulla syai'in sahlan yasaran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Permata FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya Kak Busano dan kawan-kawan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini insyaallah akan menambah keberkahan bulan Muharram dengan terus mengupgrade dan mengupdate konten-konten yang saat ini terus bergejolak, yaitu bagaimana kita semakin peduli dengan saudara kita di Palestina. Alhamdulillah tagline Indonesia Peduli Palestina yang juga kerjasama dengan KNRI Jawa Tengah akhirnya kita bisa kita gelar malam ini. Alhamdulillah. Insya Allah malam ini kita akan membahas satu tema penting yang mudah-mudahan dengan tema ini kita bisa menguatkan bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di Palestina masih belum selesai. Jadi kita yang jauh berada di Indonesia ini mudah-mudahan bisa terus peduli, terus mengupdate info-info yang insya Allah kita bisa mengaksesnya melalui beberapa situs yang sudah dikeluarkan oleh KNRI Pusat. Dan insya Allah malam ini kita akan membahas Palestina di bawah mandataris Inggris dan resolusi PBB 191. Sebelumnya kita ingin mereview ulang ya bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta fahuwa abtar fahuwa ajdam. Segala aktivitas yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus. Para ulama menafsirkan kata terputus adalah terputus keberkahannya. Jadi kita tidak ingin apa yang kita lakukan selama ini meskipun itu kecil, tapi kalau kita mulai dengan membaca bismillah maka Allah akan sempurnakan. Bahkan para ulama Palestina setiap beliau datang ke Indonesia terus menggelurakan semangat tasbih bismillah ini, sehingga dengan bismillah ini menyempurnakan amal-amal yang sebelumnya kita lakukan dan menyempurnakan amal-amal yang insya Allah akan kita kerjakan. Dan malam ini insya Allah ada 3 poin penting yang akan kita bahas ya. Sekilas tentang penjajahan Palestina, kemudian Palestina di bawah mandataris Inggris, dan terakhir kalau ada waktu kita akan membahas sedikit tentang peta kebangkitan perjuangan kita di Palestina. Jadi poin pertama yang saya sampaikan bahwa ide mendirikan negara Yahudi ini awalnya dari seorang aktivis Yahudi keturunan Jerman, dan dia lama di Austria, memunculkan buku berjudul Der Judenstaat, negara Yahudi. Asal muasal negara Yahudi sebenarnya gak jauh dari aktivis darah Yahudi yang dididik dari kecil sehingga militan, sehingga gagasan berdirinya negara Israel ini dari seorang yang benar-benar memiliki loyalitas. Bahkan oleh kalangan Yahudi sendiri, awal Theodor Herzl ini mengungkapkan idenya untuk berdirinya negara Israel itu ditolak oleh kaumnya sendiri. Tapi dengan kegigihannya dia keliling Eropa, bahkan ke seluruh penjuru dunia untuk mencari dukungan mimpinya
ada dalam benaknya tahun 1896, akhirnya sekarang bisa terwujud. Bahkan negara Israel Raya itu pun ditetapkan dalam konferensi Zionisme pertama tahun 1897 di Basel, Swiss, dan dipilihlah Palestina sebagai tanah jajahan. Dipilih berarti ada beberapa negara yang menjadi tujuan berdirinya negara Israel ini. Salah satunya adalah Uganda. Dan akhirnya Theodor Herzl ini keliling ke negara Eropa dan ditolak proposal ini, dan pada suatu saat dia pada Perang Dunia Pertama mulai 1914 sampai 1918 ini sempat, jadi sebelum tahun ini sempat dia melobi khilafah waktu itu untuk mendirikan negara Israel di Palestina dengan iming-iming macam-macam gitu. Tapi alhamdulillah itu ditolak mentah-mentah dan akhirnya dia kembali lagi ke negara. Dan puncaknya ketika Turki Utsmani ini kalah, kemudian beralih ke sekutu. Akhirnya terjadilah tahun 1916 perjanjian Sykes-Picot, membagi wilayah Turki Utsmani menjadi beberapa bagian. Jadi perjanjian Sykes-Picot ini ditandatangani tanggal 16 Mei 1916, diberi nama sesuai dengan gabungan ya diplomat Prancis dengan Inggris. Francois Sykes-Picot dengan Sir Max Sykes, ini dua-duanya juga mereka ingin menjadikan negara Palestina itu dibagi-bagi gitu dengan seenak mereka sendiri. Akhirnya muncul apa namanya deklarasi Balfour tahun 1917. Jadi deklarasi Balfour ini adalah janji pemukiman untuk bangsa Yahudi di kawasan yang diberi nama Palestina. Menteri Luar Negeri Inggris waktu itu Balfour menjanjikan kepada seorang taipan Yahudi di Eropa untuk menjadikan Palestina itu sebagai negara Israel. Sebenarnya apa namanya Palestina itu kan 2/3 tanahnya itu kan tanah wakaf mulai dari khilafah Utsmani sampai sekarang, dan itu dibeli dengan sistem perbankannya Yahudi. Dan tanah yang paling mahal itu, kalau tahu tanah di Palestina, dan itu mereka siap untuk membelinya. Makanya deklarasi Balfour ini disusun oleh 25 pakar Yahudi dari berbagai negara. Kalau dalam tataran akademis di kalangan akademisi, deklarasi Balfour ini dikenal dengan deklarasi penjajahan dan ketidakadilan. Dan ini awal mula Inggris membagi kekuasaan, membagi tanahnya untuk Yahudi awalnya dari sini. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya ketika perjanjian Balfour ini telah bergulir? Maka yang terjadi adalah resolusi PBB nomor 181. Yaitu Liga Bangsa-Bangsa memberi mandat kepada Inggris untuk menduduki Palestina. Jadi sebelum Yahudi itu menduduki Palestina, Inggris dulu yang ngasih kuncinya. Maka pada tanggal 29 November 1947 itu mengeluarkan resolusi nomor 181, isinya membagi Palestina menjadi 3 bagian. Pertama, warga Palestina mendapatkan 45%, pendatang Yahudi 55%, dan Baitul Maqdis sebagai zona internasional. Dan ini yang sampai sekarang kita tidak inginkan. Bahkan otoritas Palestina pun sampai saat ini itu tidak menerima dengan pembagian kekuasaan
permasalahan pembagian wilayah ini. Tapi apa yang terjadi pada 14 Mei 1948, Israel secara sepihak mendeklarasikan negaranya, negara Israel, yaitu di Palestina. Sebenarnya kalau kita pengen lebih detail lagi, kenapa Palestina dipilih daripada negara-negara lain seperti Uganda, Ukraina misalnya? Karena memang Palestina ini tepat di tengah-tengah tiga benua, ya, antara benua Afrika, Eropa dan Asia. Dan titik inilah yang menjadi apa namanya, titik temu seluruh pakar-pakar Yahudi, dan ingin menjadikan jadi misi ekonomi juga ada di sana. Ketika kita tahu bahwa ke depan Palestina itu akan menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan tanahnya diberkahi gitu. Kita aja meyakini bahwa tanah Palestina itu tanah yang paling diberkahi dan menjadi rebutan oleh tiga agama, Yahudi, Islam dan Masih. Jadi sehari setelah aliansi tentara Arab memerangi Israel, 78% tanah Palestina justru jatuh ke tangan Israel. Jadi tahu apa namanya, Palestina jatuh ke tangan Israel, akhirnya seluruh bangsa-bangsa Arab itu menyeberang. Apa yang terjadi? Bedanya serangan Liga Arab waktu itu, aliansi tentara Arab, Yordan, Mesir, ya kan, Syria, itu ingin memerangi Israel. Tapi yang terjadi apa? 78% malah tanahnya jatuh ke tangan Israel. Kenapa kira-kira? Salah satu penyebab itu adalah adanya pan-Arabisme. Jadi mereka ingin memerangi Israel itu karena pengen menunjukkan itu tentara Yordan, itu tentara Mesir, itu tentara Syria gitu. Bukan seperti Salahuddin Al-Ayyubi dulu yang ingin membebaskan Palestina. Tapi mereka ingin menunjukkan kekuatan masing-masing negara. Akhirnya apa? Ya akhirnya dilobilah mereka. Nah, akhirnya Palestina malah jatuh dari 45% tanahnya menjadi 78%. Kalau bisa di-share, Mas Sadum mungkin bisa di-share. Dan akhirnya tepi barat di bawah pemerintahan Yordan dan Gaza saat ini kondisinya semakin melemah. Dan akhirnya tahun 49 PBB mengakui kedaulatan negara Israel. Jadi jalan menuju resolusi itu sebenarnya menjelang berakhirnya mandat Inggris itu dari lobby politik yang dilakukan Israel di PBB itu, akhirnya 23 negara anggota PBB itu menyetujui adanya berdirinya negara Israel dengan pembagian seperti itu, dengan dalih mewujudkan perdamaian dunia gitu kan. 13 menolak dan 10 lainnya abstain. Tapi tetap negara-negara Arab waktu itu dan sampai sekarang menentang pembagian itu. Jadi ketika Inggris mendapatkan mandat itu, aslinya tuh pengen menguasai Israel Raya. Dengan pembagian seperti apa? Inggris mendapatkan kontrol atas Yordan, Irak, dan wilayah kecil di sekitar Haifa, Syria. Sedangkan Prancis diberikan kontrol wilayah atas Turki bagian selatan sampai ke timur, Irak bagian utara, Syria, dan Lebanon. Dan inilah yang dijadikan aslinya itu pengen negara Israel ini tidak hanya Palestina yang dikuasai, tapi Syria, Irak, Yordan, bahkan Saudi Arabia menjadi target. Menjadi target apa? Berdirinya Israel Raya. Jadi terakhir tahun 2020 proyek Donald Trump ingin menguasai Palestina. Sekarang
sudah 15 sudah tinggal 15% tanah dudukan Israel yang ada di Palestina. Tinggal sedikit aja sebenarnya. Dan satu-satunya wilayah yang tidak bisa ditembus itu adalah jalur Gaza. Yang ini salah satu rahasia kenapa Gaza sampai saat ini belum bisa dikuasai, yaitu salah satunya adalah karena keberkahan Al-Quran di sana. Nanti kita akan detailkan di sini. Implikasinya apa ketika mandataris Inggris, mandatnya Inggris ini dicabut, diserahkan kepada Israel, kemudian resolusi PBB turun, akhirnya apa? Pembantaian terhadap rakyat Palestina itu dilakukan secara besar-besaran. 58% penduduk Palestina terusir dari tanah mereka tahun 1948. Lebih dari 1.190.000 orang terusir keluar dari rumah mereka. Dan lebih dari 30 orang terombang-ambing di wilayah Palestina yang dijajah dan diduduki oleh Israel. Meledaklah yang namanya pembantaian Deir Yassin kalau apa namanya, pembantaian Deir Yassin 48 itu. Lebih dari 478 desa dihancurkan di sana. 354 orang itu dibantai, laki-laki, perempuan, anak-anak. Pembantaian tidak hanya dilakukan akhir-akhir tahun ini, tapi sejak 1948 sejak. Jadi dulu ketika Islam menguasai Palestina, itu Yahudi Kristen dan agama yang lain itu berdampingan gitu. Tapi ketika Yahudi mulai bercokol dan menguasai, mereka membantai. Jadi sebenarnya jadi musuh bersama. Makanya aksi agresi Zionis Israel ini yang paling besar itu sejak 2008, 2009, 2012, 2014, dan terakhir kemarin 2018 yang tentara rudal Zionis itu 170 rudal ya itu dilayangkan di Gaza. Dan yang paling berat adalah perang 51 hari sebenarnya. Tahun 2014 52 hari. Di agresi yang ketiga dari sejak tahun 2008 tahun 2014 Harbu Hajar Sijil itu 52 hari perang, itu adalah perang habis-habisan yang dilakukan oleh Israel. Dan kolapsnya Israel sampai saat ini itu setelah mereka mengalahkan mereka membombardir Gaza dan sekitar Palestina itu 52 hari. Ini adalah kemenangan besar sebenarnya bagi bangsa Palestina dan kerugian besar dari pihak Israel. Makanya Syekh Ahmad Yassin ketika ditanya oleh wartawan kapan kemenangan ada di tangan umat ini, terutama kemenangan rakyat Gaza. Beliau mengatakan 2024 kemenangan ini akan datang. Artinya apa? Kebangkitan 100 tahun umat ini itu insya Allah akan terulang dan akan terjadi. Dan kekalahan Israel itu sudah nggak bisa dihitung lagi sudah. Makanya ketika Dr. Muhammad Mursi rahimahullah ketika beliau menguasai Mesir tidak lebih dari 1,5 tahun, mungkin 2 tahun. Tapi ketika rakyat di Gaza itu ditanya bagaimana persiapan mereka, dia mengatakan selama 2 tahun Mursi berkuasa, Gaza masih bisa bertahan 15 tahun ke depan. Jadi persiapan
Itulah mengapa, karena ketika pemimpin itu diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang peduli terhadap Gaza, dan terakhir pidatonya Mursi kan, Gaza tidak akan pernah tinggal sendirian. Sehingga inilah yang menjadi kekuatan rakyat Gaza untuk terus bisa bertahan di atas blokade semuanya. Puncaknya deal of Century ya, tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Trump, Safwatul Qarn. Kalaupun jadi Gaza dikuasai, maka Sinai itu akan menjadi tanah jajahan kedua bagi Israel. Rakyat Palestina pasti akan diusir melalui Bukit Tursina dan melalui perbatasan antara Mesir dan Gaza. Ini mungkin ya sedikit yang bisa Ana sampaikan sebelum nanti kita mungkin kita diskusi kalau memang ada kesempatan untuk diskusi. Tapi ingin saya coba gali sedikit ya. Jadi sekarang ini yang dilakukan oleh rakyat Palestina terutama di Gaza itu adalah gerakan Masiratul Audah Al-Kubra. Gerakan akbar kembali ke tanah air. Jadi ibarat kita yang ada di luar kampung halaman itu, mereka merindukan gitu. Jadi terakhir kami melakukan misi kemanusiaan, menyampaikan bantuan ke pengungsi Palestina di Turki Selatan. Itu kondisinya sangat berat sekali kondisi pengungsi kita di Palestina yang ada di Turki Selatan. Setelah mereka diusir 1948 dari negaranya di Palestina, kemudian mereka lari kemana? Mereka lari ke Syria. Jadi akhir tahun 2017 perang besar-besaran waktu itu, pembantaian dilakukan oleh Bashar. Salah satunya adalah mengusir para pengungsi Palestina yang ada di Suriah. Makanya ketika kami bertemu dengan para pengungsi itu, kami sekarang ini punya dua kunci yang belum balik. Jadi Masiratul Audah Al-Kubra ini mereka menginginkan kembali ke tanah airnya, yaitu di Palestina dan di Syria. Jadi mereka punya rumah yang di Palestina, rumah aslinya, dengan kampung keduanya di Syria. Tapi sekarang di Syria mereka diusir lagi. Kemana mereka? Ke Turki Selatan. Dan ini kondisi yang sangat berat yang saat ini dialami oleh para pengungsi, terutama yang ada di Turki Selatan. Ini juga membutuhkan uluran tangan kita yang apalagi kondisi pandemi sekarang ini ya, kondisinya juga semakin berat, semuanya kondisi berat. Tapi alhamdulillah KNRP masih bisa menyalurkan meskipun di kondisi seperti ini atas dukungan seluruh seluruh donatur yang ada di Indonesia, sama di Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah untuk kemarin sudah kita salurkan untuk program Idul Adha, kurban, kemudian cuci kemudian kita salurkan. Jadi dua kunci tadi dia, kunci mereka kembali ke tanah Palestina dan pengen kembali lagi ke Syria udah nggak bisa lagi, dan kondisinya semakin berat. Makanya gerakan Harakatul Audah Al-Kubra ini dilakukan setiap hari Jumat. Mereka ada di perbatasan Gaza. Mereka melakukan aksi meringsek ke tanah mereka yang ada di Israel sekarang yang dikuasai itu. Dan ini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Sejak 2018, sekarang sudah 2020. Namun ini membuat Israel semakin frustasi. Karena Israel ingin memperketat gitu.
memperketat apa namanya perbatasan, dan mereka terus membabi buta di perbatasan ini. Bahkan terakhir itu 205 orang itu syahid sudah. 37 diantaranya anak-anak dan 5 orang katanya wanita. Mereka melakukan aksi di perbatasan Gaza untuk meringsek masuk ke tanah airnya sendiri. Korban luka-luka sudah nggak bisa dihitung lagi, lebih dari 22.000. 4.000 di antara anak dan 1.900 lainnya wanita. Dan ini yang menjadikan kita semakin menguatkan perjuangan ya, bahwa belum selesai gitu perjuangan. Kalau Pak Rektor bilang obor perjuangan ini jangan sampai pernah padam gitu. Obor perjuangan ini jangan sampai pernah padam. Kekuatan inilah yang terus menggelorakan umat seluruh dunia ini untuk bisa. Karena kalau ditanya milik siapa tanah di Palestina ini, Masjid Al-Aqsa itu, ya milik umat Islam gitu. Kalau milik umat Islam berarti kita ada kewajiban untuk terus membebaskan. Kalau bahasanya para ulama itu mau'iduna fil mimbar. Jadi, insya Allah kita akan bertemu bersama di mimbar Al-Aqsa. Aku lupa lihada, wastaghfirullahi wa lakum. Saya kembalikan ke Ustaz. Apa tuh? Ya, baik. Ya, sahabat Permata. Tadi pemaparan dari Ustadz Muhammad Syadid yang mengambil tema tentang tadi ya, Palestina di bawah pendudukan Inggris dan pasca resolusi PBB 181. Nah, untuk sahabat Permata yang ingin berdiskusi atau sharing bisa ke Facebooknya Permata FM atau di Instagram di FM Permata _107.7 atau di WhatsApp di 0895 0101 1077. Sekali lagi bisa di WhatsApp ya, bisa telepon boleh, atau melalui pesan bisa di 0895 0101 1077. Baik, sebelum kita masuk ke segmen yang ketiga, diskusi dan sharing, kita akan ke jeda dengan satu lagu dulu ya sahabat Permata. Tetap stay tune di 107.7 Permata FM, inspirasi sahabat mencerdaskan.
107,7 Permata FM. Inspirasi sahabat mencerdaskan. Indonesia Berdiri Palestina masih bareng Gusano di 107,7 Permata FM. Inspirasi sahabat mencerdaskan sampai jam 9.30 nanti ya, insya Allah. Baik, kita tiba di segmen yang ketiga, yaitu diskusi dan sharing, sekaligus mengajak sahabat Permata untuk berdonasi untuk Palestina pastinya. Ya, sebelum dimulai Gusano ingatkan lagi untuk sahabat Permata yang ingin bergabung untuk diskusi maupun sharing bisa ke Facebooknya Permata FM atau di Instagramnya di FM Permata _107.7 atau lewat WhatsApp di 089501011077. Bagi yang ingin berdonasi, sekali lagi untuk sahabat Permata yang ingin berdonasi bisa ke rekeningnya KNRP Jawa Tengah di Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 722-722-9898. Sekali lagi, Bank Syariah Mandiri nomor rekening 722-722-9898, untuk konfirmasi di 0856-2849673. Sekali lagi, 0856-2849673 atas nama Muhammad Iqbal. Atau yang ingin praktis dimanapun kapanpun bisa melalui e-wallet dengan scan QR Code melalui beberapa aplikasi seperti Go Mobile, Dana, OVO, GoPay, Sakuku, ShopeePay, Paytrend maupun link aja, atau bisa langsung klik donasi.knrpjateng.org. Bisa bermata, kita lanjutkan ya untuk diskusi pada malam hari ini bersama Ustadz Muhammad Syadid LCMH dengan tema Palestina di bawah pendudukan Inggris dan pasca resolusi PBB 181. Baik, Ustadz, kita akan lanjutkan untuk diskusi dan sharing pada malam hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama terkait dengan the deal of the century ya, Ustadz ya. Jadi perjanjian abad ini itu yang benar-benar sangat merugikan bangsa Palestina, dan katanya dengan baru-baru ini respon dari Turki ya, terutama yang kemarin ada pertemuan dengan Hamas ya. Jadi apakah ini salah satu wujud untuk bereaksi terhadap deal of the century ini, Ustaz? Pertemuan antara Erdogan dengan pemimpin Hamas. Iya. Suara terdengar ya? Iya. Iya. Gimana, Ustaz? Oke. Jadi deal of century ini adalah bentuk apa ya, puncak sekutu Israel, yaitu Amerika itu sendiri yang sekarang juga dipromotor oleh Donald Trump, sehingga sebenarnya ada 11 poin penting ada dalam deal of century. Salah satu intinya adalah ingin jadikan kota Al-Quds sebagai kota Israel. Tapi ini sebenarnya saya melihat ini sebagai sebuah apa ya, kamuflase aja sebenarnya. Dengan menguasai Palestina secara 100%, maka karena saya tadi bilang bahwa Palestina itu jadi negara yang paling seksi gitu di antara negara-negara lain, dipilih oleh gerakan Zionisme internasional ya. Jadi memang mereka ingin menguasai, ingin berjamaah gitu. Tapi ketika kita tidak mau berjamaah, ingin menggalang dukungan, itu bagaimana? Meskipun Turki sendirian itu berat untuk membackup perjuangan, rakyat Palestina. Dan saat ini memang yang dipercaya oleh rakyat Palestina sendiri untuk meneruskan perjuangan itu melalui Harakatul Muqawamah Al-Islam. Tapi Harakatul Muqawamah tidak hanya satu-satunya gerakan akan menjadikan Palestina merdeka, tapi saat ini mereka masih apa namanya, dibutuhkan di sana. Termasuk Turki sendiri sebenarnya meskipun mendukung Hamas
apa namanya dukungan secara real. Namun juga di satu sisi Turki juga memiliki diplomat Israel gitu di negaranya. Ini kan sebenarnya sebagai sebuah langkah upaya untuk ternyata Turki itu bisa dijadikan prototipe bahwa perjuangan Palestina itu insya Allah akan dimulai dari itu. Makanya dengan keberkahan Turki inilah sekarang ini lebih dari 320 miliar kubik ya kalau antum melihat tensi gas alam. Jadi menarik Turki ini. Jadi selama 100 tahun sejak Turki Utsmani runtuh itu kan Turki mendapatkan diblokade oleh Inggris, tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam. Setelah dibukanya blokade 100 tahun itu, 2023 inilah mulai mengeksplor sumber daya alamnya sejak keruntuhan Turki Utsmani. Makanya mereka tidak mengeksplor sumber daya alam saja, mereka sudah bisa bergaining gitu, apalagi nanti ke depan sumber daya alam ini akan semakin. Tapi intinya adalah ketika negara Arab dan Islam ini bersatu, bahkan seluruh negara di dunia ini bersatu, jadikan main isu utama dalam perjuangan ini adalah Palestina. Inilah yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, bersatunya negara Arab, bersatunya umat Islam yang di dunia ini bisa menyatukan misi utama kita gitu. Menjadikan tujuan akhir gerakan ke depan adalah pembebasan Palestina dan menguasai kembali kiblat utama kita ini yang menjadi tujuan. Iya, mesin perjuangan kita gitu. Dan alhamdulillah saat ini diakui sendiri oleh mantan Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh bahwa real dukungan perjuangan oleh masyarakat Indonesia itu benar-benar beliau tahu sendiri bagaimana perjuangan. Tahu beliau bahwa Indonesia ini bukan negara semaju negara Eropa. Di bawah negara berkembang lah, meskipun sekarang sampai saya tetap menjadi negara maju, tapi beliau menganggap ini perjuangan sangat luar biasa, dukungan yang sangat luar biasa dari masyarakat kita sendiri itu sangat luar biasa. Itu mungkin poinnya. Baik, kalau berbicara tentang bersatunya negara-negara Muslim ya, tadi kan di awal disinggung bahwa terkait dengan dampak perang Arab ya tahun 48 maupun 67 itu yang justru merugikan Palestina ya, sehingga terjadi pembagian beberapa wilayah kekuasaan di sana. Itu apakah kemudian menjadikan satu hal yang traumatis atau bagaimana yang kemudian membuat untuk bersatunya negara-negara Muslim ini agak sedikit mungkin kurang mantep gitu. Semakin rapuh deh. Apalagi terakhir Emirat. Iya. Udah lepas. Nah itu yang UEA itu. Iya. Tapi ya, kan apa ya Mas ya? Ya tapi kan di satu sisi juga ketika ada respon dari Erdogan yang merangkul Hamas di sini, kemudian di sisi Amerika maupun Israel di sini kemudian menaikkan ke level tertinggi ya untuk kewaspadaannya. Nah di sini bagaimana ya terkait dengan hal ini, Ustadz? Iya, jadi ini di luar konteks ini ya. Salah satu kalau antum tahu pakar wakaf di Turki itu Murat Cizakza itu, dia itu meneliti lebih dari 700 lembaga wakaf yang ada di Turki, dan itu dari 700 itu 121 lembaga wakaf itu sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Jadi
Jadi ternyata berkah Turki salah satunya adalah dengan gerakan wakaf. Dulu ketika Theodor Herzl tadi itu mengajukan proposal ke orang-orang kaya Yahudi yang ada di Eropa dan sekitarnya itu ditolak. Akhirnya beliau menemukan bankir kaya dan orang yang terpandang Yahudi yang memiliki banyak pundi-pundi harta, kaya lah ya. Akhirnya kan dibeli ya tanah Palestina. Jadi selama ini yang kita pahami Palestina itu kan dijajah di militer macam-macam. Tapi dibalik itu kekuatan ekonomi Zionis internasional itulah yang sebenarnya kenapa Turki tidak bisa kolab bahkan semakin menguat karena sebetulnya ada keberkahan wakaf itu sebenarnya yang menjadi backbone, yang menjadi tulang punggung Turki untuk bisa bangkit. Jadi kekuatan ekonomi kalau saya melihat ke depan selain perjuangan menyatukan negara-negara Arab, bukannya utopis ya, bukannya kita tidak berharap, tapi mudah-mudahan dengan umat Islam ini bersatu dan dengan satu kekuatan imam gitu kan yang bisa menyatukan itu. Selain itu juga gerakan ekonomi umat ini terus kita bangkitkan. Mudah-mudahan dengan Turki yang menjadi corong kita ya sekarang ini untuk bisa menguatkan perjuangan. Jadi di mana-mana emang umumnya Erdogan itu pembebasan Palestina sebagai sebuah institusi negara yang ingin mengembalikan izah umat gitu. Jadi sebenarnya sekarang masyarakat di Palestina termasuk di Gaza itu mereka mempertaruhkan gitu izah umat Islam di seluruh dunia ini di tangan mereka. Ketika mereka lemah gitu, pakai kekuatan akidah. Makanya Ismail Haniyeh itu ketika beliau mengatakan, ketika kami bertanya ke beliau apa rahasia perjuangan yang tidak pernah surut para pejuang di Palestina, beliau mengangkat Al-Quran. Inilah inspirasi dan perjuangan kita yang tidak akan pernah habis. Bahkan nama perang mereka itu pun diambil dari Al-Quran, Al-Asfu Al-Ma'kul, Harbu Hijar Bersijil. Jadi kekuatan ruhiyah mereka yang selalu ta'aluk dengan Quran, selalu kalau bahasa Quran kan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi keberkahan Al-Quran itulah yang menjadi penopang kekuatan umat sebenarnya. Alhamdulillah dengan umat aware ya, umat semakin kuat terhadap Al-Quran inilah yang otomatis. Jadi nggak bisa dipisahkan misalnya dari gerakan Quran dengan gerakan perjuangan itu nggak bisa dipisahkan. Yeah. Jadi inilah yang menjadi inspirasi kita ke depan bahwa Al-Quran itu hidup, gitu. Al-Quran itu bisa menjadikan ruh perjuangan bagi umat. Itu aja mungkin insyaallah. Ya, baik Ustaz. Berarti strategi yang dilakukan oleh Erdogan sendiri adalah terkait dengan strategi di bidang ekonomi ya Ustaz ya? Iya. Untuk yang disusun nih. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari Kak siapa nih? Mumtaz ya. Assalamualaikum Kak Gusano dan Ustadz Muhammad Sadid. Terima kasih atas materinya. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenapa yang dipilih oleh Zionis Yahudi adalah tanah Palestina? Ini yang pertama Ustaz. Mau langsung dijawab atau saya bacakan dulu semuanya? Boleh. Baik, yang kedua adalah setahu saya setelah memproklamirkan negara Israel terjadi perang Arab Israel
Israel. Yang saya mau tanyakan adalah kok bisa negara baru berdiri bisa menang perang. Nah itu. Kemudian yang ketiga, sanksi apa yang diterima oleh Israel terkait ketidakpatuhannya terhadap resolusi PBB 181. Nah itu Ustaz. Ada 3 pertanyaan. Itu sebenarnya yang berhak menjadi pengamat politik Timur Tengah ini. Kapasitas saya terlalu apa ya, jadi yang pertama dulu bahwa apa yang pertama tadi tentang kenapa yang dipilih Zionis Yahudi itu tanah Palestina. Nah itu iya, jadi tadi itu yang pertama dari sisi strategis ya, posisi strategis Palestina inilah yang menjadi incaran seluruh dunia. Kalau antum lihat itu, jadi antara negara Afrika ya, benua Afrika, kemudian Eropa dan Asia ya, ketemunya di Palestina. Jadi ibarat apa ya, kalau Indonesia kan dulu ya sampai sekarang ya kan, teori perdagangan itu kan ketika sering dilalui oleh negara-negara lain itu kan menjadi posisi strategis dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi politik, dari bahkan ini pandangan jauh Yahudi ya, ketika Masjid Al-Aqsa itu sendiri jadi apa namanya, jadi kiblat tiga agama samawi, kira-kira antum bayangkan aja lah, Masjidil Haram ya. Masjidil Haram itu kan kiblat utama, kiblatnya umat Islam gitu. Ketika Al-Aqsa ini menjadi kiblatnya umat Islam dan dikuasai dan dibuka, maka antum melihat itu apa namanya, dari sisi ekonomi, hotel-hotel itu dibuka, kemudian visa. Antum sekarang kalau visa masuk ke Al-Aqsa itu kan pakai visa Israel. Itu kan beli visa itu. Dari situ aja itu sudah untung berapa kali lipat selama hampir 80 tahun, hampir 90 tahun. Dari si itu aja. Dan khusus orang-orang Yahudi itu eksodusnya itu meningkat tajam itu setelah di atas tahun apa namanya, di atas tahun 90-an. Bahkan 10 tahun yang lalu itu hampir 3 juta rakyat Yahudi yang ada di seluruh dunia itu diberikan ruang, bahkan diberikan rumah, permukiman untuk bisa menghidupkan ekonomi. Itu dari sisi keindahan, Palestina itu negeri paling indah. Allah ini beneran. Kalau antum search aja di Google macam-macam. Itu antum lihat apa namanya, sepanjang Haifa ya kan, sepanjang pantai yang ada di apa namanya, yang ada di Palestina itu kan, di tengah itu kan juga ada laut mati ya. Jadi dari sisi geografis saja sudah menarik itu, sudah menarik dunia untuk bisa datang ke sana. Dari sisi pariwisata, dari sisi belum lagi ini kecil ya, yang mungkin. Jadi antum kalau kami pernah dibawakan tomat dari Gaza. Jadi yang nama tomat yang biasanya kita kan paling besar kan seberapa ya, kecil. Yang namanya tomat Gaza itu bisa ukurannya itu bisa satu apa namanya, satu gelas. Antum bayangin coba. Karena keberkahan itulah gitu. Dari sisi perkebunan pun itu kering, apa namanya, tanah Palestina, dan satu-satunya negeri yang diberkati. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Barakna haulah itu kan diberkahi oleh Allah. Seperti posisinya seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi berkahannya.
belum lagi dari minyak zaitun terbaik ya, minyak zaitun terbaik itu di sekitar Masjid Al-Aqsa kalau kita. Dan itu sekarang sudah dikuasai siapa? Dikuasai dan ini yang menjadi. Yang kedua tadi terkait dengan kenapa Israel menang keluar setelah, karena itulah apa namanya, hubudunnya, ketika hubudunnya itu merasuki kita umat Islam, bahkan tentara Arab waktu itu, jadinya Allah memberikan kekalahan gitu. Yang memberikan kekalahan itu dari kita sendiri ketika mereka ingin menunjukkan ini loh, apa namanya, negara Arab ini loh, Mesir kami bukan seperti Ruh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau antum mau ke Mesir, sehingga ke Mesir itu, Salahuddin Al-Ayyubi ingin membebaskan Palestina itu dari Mesir dulu. Jadi cita-cita ke depan, kalau kita ingin menguasai Palestina, ini harus dikuasai dulu sama Mesir. Dan Mesir sekarang menguasai sana. Itu yang jadi pertanyaan. Salahuddin Al-Ayyubi menguatkan, bahkan di Mesir ada namanya benteng ya. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi itu ngeri. Sudah menyiapkan apa namanya, infrastruktur yang sangat besar untuk menembus, ya kan, menembus Palestina, membebaskan Palestina waktu itu yang menjadi. Dan yang ketiga tadi apa Mas? Sanksi apa yang diterima oleh Israel terkait ketidakpatuhannya terhadap resolusi PBB 181? Ini yang menarik PBB ya. PBB itu kan apa namanya, standar ganda, menerapkan standar ganda, nggak akan pernah mau melanggar kayak apapun gitu. Paling sanksi terberat nggak akan berani, sanksi ekonomi nggak akan berani. Kalau ada sanksi itu sifatnya drama kan gitu aja. Standar ganda PBB inilah yang jadi sorotan kita juga umat Islam. Kenapa diterapkan untuk mereka? Nah inilah apa namanya, karena kita masih mengikuti sistem gerakan yang internasional, dan PBB itu juga salah satu kunci negara-negara sekutu untuk menguasai. Kalaupun itu diberikan mentok, oke, Palestina akan kita kasih, pasti itu tidak akan kembali lagi seperti keinginan kita 100% untuk tanah umat Islam, tanah Palestina. Pasti mereka akan membagi kekuasaan itu, pasti mereka akan membagi tanah itu, sebagian untuk Palestina dan sebagian untuk ya. Dan ujung-ujungnya pun juga aksi pembantian itu terus mereka lakukan. Bahkan 2 minggu yang lalu ya, masih ada rudal. Jadi sampai sekarang pun ketika mereka ingin menyerang Gaza itu, mereka nggak pernah bisa menyerang melalui darat. Pasti mereka menyerangnya melalui udara. Agresi melalui drone militer, drone tempur, melalui pesawat. Kalaupun dibumi hanguskan seperti tahun 2014, maka terakhir 2017 itu nggak akan menyurutkan, karena di Gaza itu sendiri apa namanya, bukan negara di atas tanah, tapi negara di bawah tanah. Gaza tidak akan pernah dibombardir, dihabisi, karena ruhnya itu masih ada dalam apa namanya, pejuang itu. Allah alam, itu mungkin masih pesan. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, untuk yang terkait dengan kesepakatan abad ini, Ustadz. Di situ kan ada 11 ya yang ini kan, salah satunya adalah hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah airnya dihapuskan. Nah di situ ini seperti yang tadi Ustadz sampaikan, bahwa respon terhadap hal ini oleh
rakyat Palestina yang di pengungsian kemudian mereka melakukan tadi ya. Iya. Iya, yang Harakatul Auda al-Kubra itu gerakan kembali ke tanah air. Itu dengan adanya kondisi yang di sekarang terkait dengan pandemi itu bagaimana Ustaz? Iya, jadi terkait penghapusan hak untuk kembali ya, itu sebenarnya sudah dilakukan Mas. Jadi rakyat Palestina yang berumur di bawah 80 tahun itu tidak bisa secara mudah kembali ke tepi barat, terutama untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa saja. Terus orang Palestina itu makanya setiap antum ketemu saya Palestina, antum tanya, antum terakhir ke Palestina kapan? Dia akan mengatakan kami, wallahi nggak akan bisa untuk balik ke tanah air kami. Karena memang secara hukum gitu, paspor ibarat paspor itu udah blacklist itu warga Palestina. Oh gitu. Kalaupun itu boleh itu di atas 80 tahun. Jadi kalaupun bisa masuk itu dengan screening yang sangat berat. Bahkan jangankan orang Palestina sendiri, delegasi kami pun ketika terakhir masuk ke Gaza itu yang biasanya Mas kalau tahun 2010 ke bawah, 2010 2014 itu masih terakhir itu dari Rafah di perbatasan Mesir masuk ke mana ke Gaza itu tidak lebih dari 6 jam perjalanan. Terakhir kemarin itu lebih dari 12 jam 14 jam dengan checkpoint yang semakin banyak, dengan checkpoint yang sangat berat masuk ke dalam Gaza itu sendiri. Bahkan jangankan masuk, yang ada di dalam untuk keluar itu aja susah. Makanya ketika di Rafah di perbatasan Mesir dan Gaza itu, kita mendirikan rumah sakit di sana, klinik kelas C lah. Mereka yang sudah tangannya kena rudal, kakinya kena rudal, bahkan itu untuk berobat keluar itu pun mereka harus berhari-hari ada di perbatasan. Dari kenapa? Karena ini seperti itu kondisinya. Masuknya susah, keluarnya susah, jadi blokan. Jadi nggak akan pernah terpikir gitu. Makanya gerakan moral force ya, salah satu gerakan moral itu gerakan Harakatul Auda al-Kubra itu adalah simbol gerakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Palestina terutama di dalam. Jadi kebayang Mas, bagaimana peliknya, bagaimana beratnya perjuangan kita dukung dengan doa, kita dukung dengan kekuatan yang sebisanya kita lakukan. Tapi insya Allah kemenangan itu semakin dekat, kemenangan itu insya Allah Amin. Ya, baik Ustadz, sebelum kita akhir segmen yang ketiga, saatnya Ustadz menyampaikan closing statement atau simpulan terkait materi malam hari ini. Ya, jadi kekuatan keberkahan ya, kekuatan al-barokah. Jadi kita ingin mengambil bagian dari segi keberkahan yang ada di Masjid Al-Aqsa, yang ada di tanah Palestina, tanah suci, kiblat utama dan pertama umat Islam ini. Kita ingin mengambil bagian keberkahan. Jadi ada salah satu ulama itu yang beliau tidak bisa masuk ke negeri Syam, karena negeri Syam itu negeri yang berkah. Beliau hanya menginginkan kakinya saja masuk ke negeri Syam. Dia berada di perbatasan, karena tidak bisa masuk. Beliau menginjakkan kaki yang sebelah, nempel di perbatasan. Saking kepinginnya beliau
berada di negeri Syam yang diberkahi Allah. Nah, sekarang kondisi negara Syam itu sedang porak-poranda, sedang mengalami ujian dan cobaan yang berat. Makanya kita yang berada jauh dari Palestina, negeri yang diberkahi itu, kita menginginkan keberkahan itu ada dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Makanya minimal wujud dukungan perjuangan itu kita terus mendoakan mereka, terus memberikan perjuangan yang terbaik, harta yang terbaik yang kita miliki. Dan biasanya di rumah-rumah ini, terutama di rumah-rumah ini, kita hidupkan 3 wirid Quran ya. Jadi kunci setiap para masai Palestina itu datang ke Indonesia, 3 wirid Quran jangan sampai lepas di rumah-rumah kita. 3 surat yang harus kita kuatkan, kita tadaburi, karena ini 3 surat ini kunci kemenangan umat. Yang pertama adalah surat Al-Isra, yang kedua adalah surat Maryam, dan ketiga adalah surat Al-Kahf. 3 surat inilah kalau antum kita pengen menguasai, ini mengalahkan Zionis, ini mengalahkan musuh-musuh Allah, di 3 surat ini kunci. Surat Al-Isra, surat Maryam, dan surat Al-Kahf. Mudah-mudahan kita semua mengambil keberkahan dari Al-Quran, keberkahan dari tanah diberkahi, tanah suci Palestina, dan mudah-mudahan kita semua dikuatkan Allah SWT untuk bisa berjuang semampu kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan nur, ilham, takwa, sehingga kita bisa melihat mana kebenaran dan mana kebatilan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair kepada sahabat Permata FM Mas Gusano yang menemani saya malam ini. Dan ini menjadi keberkahan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat Permata, demikian tadi pembahasan materi dengan tema Palestina di bawah pendudukan Inggris dan pasca resolusi PBB 181 bersama Ustadz Muhammad Syadid LCSSMH. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya, semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, tidak terasa sudah pukul 21 lebih 30 berapa ini? 31 ya. Cukup menarik ya sebenarnya, sangat menarik sebenarnya. Jadi kita pengen lanjut ini Tat sebenarnya. Ya, tapi pada ya mungkin insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya Ustadz ya. Baik, tiba saatnya Gusano pamit undur diri. Sebelumnya Gusano ingatkan sekali lagi untuk sahabat Permata yang ingin berdonasi, silahkan langsung bisa transfer ke rekening KNRP Jawa Tengah di Bank Syariah Mandiri nomor rekening 722722998, untuk konfirmasi 0856284963 atas nama Muhammad Iqbal. Simak terus program Indonesia Berdiri Palestina edisi berikutnya yang selalu insya Allah selalu hadir di hari Kamis pukul 20 sampai 21.30. Gusano juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh donatur dalam membantu perjuangan rakyat Palestina dan kepedulian terhadap Masjidil Aqsa. Dan berikutnya adalah untuk seluruh pendukung program Indonesia Berdiri Palestina, terutama pendengar setia Radio Permata FM, kemudian Abu Mumtaz di meja operator, kemudian ada kami juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz Muhammad Syadid LCSSMH, kemudian Ustadz Muhammad Sarif LC, pengurus KNRP Jawa Tengah dan pengurus KNRP Pusat, serta kru Permata FM. Insya Allah kita bertemu lagi di Indonesia Berdiri Palestina pekan depan. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dan kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa yang setelah ini ada program menarik berikutnya di 107.7 Permata FM, Inspirasi Sahabat Mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 Permata FM. Permata FM. Inspirasi Sahabat Mencerdaskan. Blinding flash of white light lit up the sky.